Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang Bapak banggakan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali pada hari ini. Hari apa sekarang? Tanggal 15 apa? Tahun? Oke, pintar. Bapak mau tanya sama kalian, sebelum berangkat ke sekolah, kalian sudah sarapan belum? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Cik, Bapak mau tahu yang sudah sarapan di rumah. Cuy. Iya, yang belum? Iya, nggak apa-apa. Karena sekarang mah kalau belum sempat sarapan, ada makan siang gratis dan bergizi. Oke, anak-anak. Anak-anak, karena sebentar lagi kita akan memperingati hari apa? Hari Kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Iya, tahunnya 2025. Indonesia merdekanya tahun berapa? Berarti kalau dari 1945 sampai 2025 itu berapa tahun? 80 tahun. Jadi nanti kita akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang karena itu mari kita nyanyikan dulu lagu nasional yang berjudul 17 Agustus 1945. Keluarkan suaranya dengan lagu. Keluarkan semangatnya. Mana? Ayo suaranya. Kemerdekaan kita. Kemerdekaan Tuhan dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di Bandung Barat. Suaranya bagus-bagus ya. Semangatnya lebih luar lagi. Kita ingat jasa para pahlawan. Terima kasih kepada semua muslimat yang telah menyanyikan lagu kemerdekaan dengan sangat baik. Oke. Sekarang setelah menyanyikan lagu kemerdekaan, Bapak mau mengingatkan kalian kembali. Tujuan kalian yang pertama, yang paling pertama kalian di sekolah itu apa? Mencari ilmu.
Kalian yang pertama harus percaya di, yang kedua harus disiplin. Kalau kita mau berusaha, lama-lama nanti juga kita pasti bisa. Contohnya, kalian kalau baru lahir langsung bisa jalan nggak? Enggak. Kalau masih lahir masih jadi gue. Gak bisa langsung jalan, gak bisa langsung turun makan, gak bisa langsung salto, gak bisa ya. Tapi perlu proses. Makanya belajar juga sama, perlu proses kita. Oke. Sebelum kita memasuki ke materi pelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu. Sebelum belajar, biasanya kita harus apa dulu? Berdoa. Kepada ketua kelas, Satria, tolong pimpin berdoa dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi Bapak bertanya, ada sudah sarapan atau belum? Ternyata pada hari ini ada kaitannya, karena pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan. Ada yang sudah tahu apa sih itu sistem pencernaan? Atau belum tahu? Oke, siap. Kalau belum tahu, mari kita baca dulu 11 bacaan di depan ini. Tolong baca boleh bacanya bersuara biar ramai dan semangat. Dari sini tak? Dari sini yang bagian pinggir nggak usah dibaca, ini aja. 1, 2, 3. Sudah dulu, skip dulu. Nah, di sini ada teks yang menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia.
dari mulut, ronggongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum sampai ke anus. Kalau jadi sistem pencernaan manusia itu secara garis besarnya apa? Dari bacaan ini. Artinya apa? Sistem pencernaan manusia itu kalau kalian teliti dari bacaan ini apa? Rangkaian organ Oke. Dari mulut, tahu mulut mana mulut? Mulut ini. Mulut dikunyah, masuk ke kerongkongan, mana kerongkongan? Kerongkongan. Ulah kita sok kayak jakunan. Tapi pun perempuan mah nggak ada jakun dari kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke di lambung belakangnya, di mana lambung kelihatan nggak? Tidak, karena terhalang oleh tubuh. Terus setelah masuk lambung masuk ke usus halus, usus besar, rektum dan sampai dikeluarkan lagi ke anus. Sekarang bentar. Nah, supaya lebih paham lagi, mari kita amati video berikut. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung itu. Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengandung makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi faktor. Enzim renin berfungsi untuk mengembangkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa lagi ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Kalau getah empedu dihasilkan oleh kaki dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyeratan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyeratan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya dong. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana nih Mas? Itu disebabkan oleh apa ya Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon korat yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi gitu ya, untuk proses pencernaan yang dilakukan. Itu Selain makanan yang aku makan, ujung-ujungnya ini juga lagi. tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomongin masalah pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Ya. Maaf ya ini baterainya habis. Ini perlu lagi. Tadi kalian telah membaca teks tentang sistem pencernaan, terus melihat cara pengolahan makanan di dalam di dalam tubuh. Nah, sekarang biar lebih jelas, coba Yusuf, Muhammad Yusuf ke depan. Muhammad Yusuf ke depan bersama Dea. Ya, coba ke depan. Ayo. Harus pendek, harus berani. Jangan takut. Cik. Yusuf ke dia. Ya dulu. Yusuf dulu. Sekarang kalian perhatikan Yusuf bersama Dea. Yusuf tujuh tahun deh. Hanya alhamdulillah. Maksudnya fisik bapak di pasien semangat, Alipek, maksudnya 7 tahun. Oke, jadi Pak. Satu. Oke, jadi selesai. Bungkus. Bungkus selesai. Jadi tutorial muka roti ya Pak. Oh, salah muka bapak dulu saja. Yusuf tolong buka. Cicing tolong buka. Yo, Cicing, ini mah roti baru 3 kata. Coba kalian makan. Coba kalian makan. Makan pelan-pelan. Yo. Ayo coba makan. Tidak beracun. Roti enak. Roti mahal. Coba makan. Ya, coba habiskan. Ya, habiskan. 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 Ya. Coba punya. Cicing lah. Belum selesai. Coba punya. Kalian mau soalnya kayak cair. Kalian mau kayak cair. Hanya kata itu kayak apa? Ya.
Nah, oke deh. Ya, cek ya. Saat Muhammad Yusuf memakan makanan yang dia lakukan pertama kali apa? Memasukkan makanan ke mulut mana? Nih, ke mulut. Setelah masuk ke mulut, lalu dikunyah dulu sampai halus. Berbeda dengan ular. Kalau ular mah enggak, ayah tuh orang yang mengunyah. Enggak ada, tapi ditelan langsung kalau ular. Karena nanti dihancurkannya di dalam perut langsung kalau ular. Kalau manusia mah nggak bisa, harus dikunyah dulu. Karena kalau ditelan kebelat. Jadi bisa bahaya, bisa menghalangi sistem pernapasan nantinya. Setelah dikunyah terus, nah air dikunyah dibantunya kenalan. Gigi terus air liur. Kalau nggak ada gigi nanti susah untuk menjadi halus. Makanya kalau nggak nenek-nenek kakek-kakek sudah dapat ada gigian, jarang makan makanan yang keras, makanan yang lembut. Terus dibantu juga oleh air liur. Setelah dikunyah halus, busuk di mana? Ditelan lewat mana? Lewat hidung? Lewat mata? Telinga? Enggak, tapi lewat kerongkongan yang terisu. Lewat dia. Terus lewat ke kerongkongan mana? Masih kemana? Di lambung. Di lambung ada nama sebuah zat yang namanya asam lambung. Asam lambung itu fungsinya apa? Supaya menghancurkan makanan-makanan yang tadinya udah dihaluskan di lambung itu dipukul lagi, dilebur si makanannya sampai kayak berbentuk cairan kecil gitulah. Nanti fungsinya apa? Dihancurkan di lambung itu. Nanti si nutrisi makanannya dikirimkan ke seluruh tubuh, ke seluruh badan, ke otak, ke tangan, ke kaki. Makanya kalau kamu udah makan, setelah beberapa saat itu kamu akan lebih merasa kuat, pinter. Kalau kamu nggak makannya waktu bayi, itu kan kamu segede gini enggak? Enggak. Karena makhluk hidup itu perlu makanan. Semakin kamu bertumbuh, makanannya akan semakin banyak. Pak, boleh makan semua makanan, Pak? Harusnya pilih makanan yang sehat dan bergizi. Jangan banyak makanan yang cepat saji. Makanan yang baik itu sebenarnya yang alami seperti sayur, buah-buahan, terus makanan yang mengandung karbohidrat. Masih ingat makanan apa yang mengandung karbohidrat? Terus enggak, ayam itu mengandung protein. Kalau ayam enggak mengandung karbohidrat. Ya, kalau karbohidrat itu makanan pokok biasanya. Ya, bagus, makasih Yusuf. Kembali ke depan. Apa? Ya. Itu makanan, kalau ada makanan kami dihabiskan. Jangan dibuang-buang. Bawa aja kuliah nanti. Makan. Diskusikan dulu sebentar. Mau nama kelompoknya kelompok apa? Biar ambil dari kelompok kawan. Biar sama. Ya, dari kawan. Namanya yang lucu-lucu boleh, yang serem boleh terserah. Oke. Kelompok satu. Kelompok gajah.
Kelompok 1, kelompok Nagaraja. Kelompok 2. Jangan kesana asa kumaha gitu. Tapi tenang harus. Nah, jangan. Jadi, ini kelompok 1 namanya kelompok Nagaraja. Kelompok 2. Ya benar, ada diskusi dulu. Kelompok 3. Kelompok kelinci. Duduk. Kelinci apa? Kelinci aja. Kelinci. Kelompok 5. Hah? Kelompok 4 namanya kelompok cicak geprek. Ya, bapak-bapak kelompok 2 yang belum ada. Yang mulai dibagi nama, beberapa dibagi kertas, dibagi satu orang, nanti kerjakan secara kelompok. Nanti nama kalian sendiri, sama tulis nama kelompoknya. Ya. Nah, itu nama kelompoknya namanya. Kan? Kelompok namanya apa? Ini cicak geprek, ini topi gendut. Boleh lah. Boleh pakai pensil, pakai. Di atasnya kelinci goreng. Oke, nama. Entah kelinci goreng apa? Kelinci salto. Kalian atasnya tuliskan nama kelompoknya, lalu tuliskan nama kalian. Untuk kertasnya, posisinya ini. Nah, tulis dulu nama kelompok di atasnya, terus nama kalian sendiri. Tapi kerjakan secara kelompok. Udah duduk dulu aja. Tenang. Kalau lupa bawa pulpen di sini banyak teman. Tunggu syuk. Coba temannya ada yang bawa pensil atau pulpen 2. Laki-laki ada yang bawa nggak? Tuh. Masih takut. Apa fungsinya teman itu saling membantu? Tenang. Nah, tugasnya nanti kalian gambarkan sistem pencernaan manusia. Ada di, untuk gambar contohnya ada di buku yang Bapak simpan tiap kelompok. Nanti setelah itu tuliskan fungsinya satu. Ya. Kata Obi ada di halaman 20. Ya, gambarkan sistem pencernaan manusia, lalu nanti tuliskan fungsinya. Misalnya mulut untuk apa? Pada sistem pencernaan. Namanya juga belajar. Pasti awalnya sulit, tapi nantinya jadi bisa. Iya. Nah gitu. Sampai.
coba lihat. Wah, bagus lihat. Lihat busuk. Lihat miripnya. Nah, fungsinya seracun itu. Nah, oh mau pulang dulu ke toilet boleh itu. Jadi ya. Jadi ya. Dulu kembali. Udah siap? Ayo, kita dengarkan lagi. Mika. Udah dulu. Koknya tadi. Tapi bagus juga. Oh, dengerin. Tadi dari kelompok 1 kelompok apa? Nagaraja. Kelompok 2 pakai gendut. Kelompok 3 kelinci salto. Kelompok 4 kelompok cicak geprek. Semuanya sudah mengerjakan dengan bagus ya. Coba lihat. Ini lihat. Coba perhatikan, kelihatan? Coba kelihatan? Kalian ini tadi